Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim. Salim. Salam istiqomah. Istiqomah. Semangat terus. Semangat. Buat Anda semuanya Teman-teman yang ada di manapun Anda berada ya. Iya. Dimanapun saja. Semangat Terus pantangin terus ya. berjuang. Channel kami pantangin terus. Dan kalau bisa ya jangan di skip biar tidak salah paham. Iya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan Itu bunyikan. sobekernya jangan yang warna merah ya. Itu berbahaya ya. Sobekernya Harus abu-abu. abu-abu, bunyikan Terus, lonceng. Klaksonnya kira-kira berdering. Ya. Teng. Nah, kita mau membahas apa nih, Kang Yan? Bahas tentang istiqomah. Gimana, Pul? Istiqomah. Iya. Nah, iya. Kita memahami istiqomah Iya. ya. Seperti tadi kan istilah kalau kita setiap kita membuat konten itu kan selalu ada kalimat istiqomah ya. Iya. Nah, ya mungkin sekali-kali lah sih? kita bahas ya istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Apa itu istiqomah? Ayo menurut Kang Yan apa istiqomah? Ayo. Istiqomah kalau menurut saya pribadi sendiri mungkin istiqomah itu perilaku kita secara terus menerus yang harus apa sih yang misalnya kita ada yang harus kita tuju atau apa ada pekerjaan atau apa yang Mewujudkan keinginan lah intinya lah. ada kayak gitulah. Terus kita kan harus istiqomah. Nah, Supaya tercapai di situ ya. kita kan harus istiqomah. Kalau istiqomah tersebut kita kalau menurut saya pribadi sih secara terus menerus tekun secara terus menerus tidak di skip lah. Jangan di-skip. Untuk mewujudkan sesuatu itu jangan di-skip. Jangan berhenti terus Biar tidak bangun salah lagi, paham ya. berhenti terus istiqomah lagi, berhenti terus istiqomah lagi. Bukan kalau Itu. menurut saya enggak seperti itu. Kalau istiqomah itu terus sampai tujuan kita tercapai. Menurut Kang Sepul bagaimana? Menurut saya pribadi yang namanya istiqomah itu berat. Berat. Seperti gabah yang di dalam karung ya. Terus manggul bahasa Indonesianya apa sih? Manggul Bu. Manggul itu bahasa Indonesia apa? Iya. Ayo Ayo, Pak. Hati-hati ya. Yuk. Yuk. Nah, menurut Kang Sepul lah. Balik lagi lah menurut Kang Sepul apa? Ya kembali lagi berat buat saya mah untuk dijalaninnya. Untuk dijalanin sehari-harinya berat. Tapi cara yang terbaik supaya bisa istiqomah menurut Kang Sepul itu bagaimana? Ya memang istiqomah kan berat. Semua orang juga tahu, pemirsa juga tahu. Istiqomah itu berat, tapi menurut Kang Sepul caranya bagaimana? Caranya ya meninggalkan kesenangan. Kesenangan. Seperti itu ya? Seperti itu. Kesenangan yang bagaimana nih maksudnya? Ya kesenangan duniawi lah. Oh, dunia. Masa sih? Oh, ya berarti kita istilah nggak boleh hidup di dunia. Ya, Ayo. bukan begitu. Ya bagaimana? Kok Kang Sepul gugup? Kita sharing ya guys. Kita sharing. Nah, bagaimana menurut Kang Sepul? Ya bagi saya mah ya berat ya. Ya untuk dijalaninnya sehari-hari. Jalankan. Untuk dia menjalankannya pokoknya mah berat lah. Ya, pokoknya menurut istiqomah itu berat ya. Tapi solusinya kan saya kan tadi tanya ya. Jadi istilahnya cara yang menurut Kang Sepul terbaik ya bagi diri Kang Sepul itu bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Belum bisa saya Jelaskan. Oh. Ya udahlah pemirsa. Jadi Kang Sepul di sini masih kebingungan. Apa sih istiqomah? Ya memang kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita selaku manusia ya pemirsa, kita itu tahu
itu apa, ini apa, seperti istiqomah, seperti yakin, seperti berjuang, seperti berusaha. Tapi kita tidak tahu istilah maksud dan tujuan apa yang kita jalani itu. Seperti kita berjuang, tapi kita tidak bisa menjelaskan berjuang untuk diri kita itu bagaimana. Kita istiqomah menurut diri kita itu bagaimana. Kan kita yang menjalankan, kita yang beristiqomah, kita yang berjuang, masa kita tidak paham? Itu kan untuk diri kita sendiri ya. Jadi ya istiqomah itu ya di dalam kalimat istiqomah itu terdapat makna yang sangat dalam. Sebenarnya makna itu lebih menyakitkan karena di situ pasti ada keringat yang bau karena saking banyaknya kali ya keringatnya bau. Ada keringat, bahkan sampai ada tetes darah di dalam kalimat istiqomah. Karena sesuatu yang akan diistiqomahkan itu pasti sesuatu yang diinginkan. Seperti saya ingin menggapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, di situ saya itu harus istiqomah. Dan untuk menempuh istiqomah itu supaya terjadi, supaya hasil yang saya inginkan itu menjadi istilah milik saya, ya enggak? Iya. Nah di situ saya itu harus yakin. Nah harus yakin apa yang saya jalankan, apa yang saya istiqomahkan tadi. Dan keringat yang di dalamnya itu hasil dari tekad yang bulat, perjuangan yang diiringi tekad itu. Nah untuk istiqomah menurut saya tidak bisa sehari 2 hari, paling tidak 40 hari kita itu di situ baru menjalankan satu istiqomah. 40 hari. Nah paling tidak 2 tahun. Panjang waktu. Iya panjang. Ya maka dari itu banyaklah banyak orang yang ingin berjuang, ingin mewujudkan sesuatu, tapi semua itu tidak terjadi dan tidak terwujud karena tidak mengistiqomahkan. Coba kita istiqomahkan minimal 2 tahun, karena 40 hari itu baru 1 kali istiqomah, minimal 2 tahun. Nah dalam 2 tahun itu di situ kita mendapatkan respon untuk hasil yang kita inginkan dalam 2 tahun. Nah di situ kalau kita istilahnya merasa sudah mendapatkan hasil, ya, merasa sudah mendapat hasil, di situ kita jangan merasa puas dulu, karena suatu saat itu bisa akan berubah. Itu juga kalau kita merintis dari nol, bukan istilahnya numpang nama dari orang tua ya. Istilahnya orang tuanya sukses, kita melanjutkan, itu kan beda lagi. Ini kan merintis dari nol kayak gitu. Nah 2 tahun baru ada respon. Nah 4 tahun, 4 tahun itu kita itu sudah merasakan hasil. Nah 5 tahun kita tinggal merasakan enak. Nah istilah subur makmur sampai anak cucu itu 9 tahun minimal. Jadi bisa diwariskan. Iya. Minimal itu 9 tahun. Itu yang namanya numpang nama nanti lah, anak-anak kita iya, nama. Karena hasil dari orang tua, proses di atas 9 tahun itu. Iya. Ya kalau istiqomah ya harus, kalau misalkan kita jualan bakso ya terus jualan bakso, jangan istilah ada orang lain jualan ini atau jualan ini aja, orang itu sukses terus kita tergiur. Jadi belok lagi, ikutan jualan, ganti lagi. Nah walaupun sama namanya jualan, tapi kita tidak mengistiqomahkan yang kita jual tadi, seperti bakso. Padahal dalam 2 tahun itu kita itu mengenalkan istilahnya produk kita kepada masyarakat. Nah walaupun di bawah 2 tahun itu rame ya, tapi kita itu di situ belum dinamakan kita mempunyai pelanggan tetap. Istilahnya pelanggan itu pelanggan belum tetap.
Nah di atas 2 tahun kita udah mulai ada pelanggan, udah nama kita udah di mana-mana. Nah ke 4 tahun, nah di situ sudah kita mendapatkan hasil. Nah kalau 5 tahun kita baru jaya. Jadi pokoknya istiqomah itu penjelasannya seperti itulah. Seperti itu. Nah menurut keilmuan spirit, nanti dulu saya dulu. Untuk keilmuan spiritual, dalam keilmuan spiritual untuk mewujudkan hasil apa coba yang diistiqomahkan? Tahu tidak? Seperti olah rasa terus Iya menerus, seperti itu, meditasi seperti itu. Nah tahu tidak Kang Sepul? Sedikit ya, sama ya, jawabannya sama ya. Nah ya tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi untuk pelajaran keilmuan spiritual di situ kita harus memahami tentang daya cipta karsa. Jadi karsa itu istilahnya mewujudkan apa yang kita kehendaki atas apa yang tadi kita usahakan. Ya, yaitu semua ketentuan atas izin Allah. Bukan yang lain ya. Iya, karena Gusti Allah itu Ar-Rahman. Ya, welas asih Dalam dunia di dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Kepada siapa saja orang yang berjalan di jalan benar, orang yang berjalan di jalan salah, semua diberikan Rahman. Dalam kalimat Rahman tadi, istilah Rahman tadi. Nah, tapi di situ kita itu mempunyai tanggung jawab. Nah, nanti kan dihisab. Ya kan? Apa yang kita lakukan tadi. Nah, makanya dalam keilmuan spiritual itu ada daya cipta karsa. Daya itu kan kekuatan. Ya. Istilahnya kita mengenal kekuatan, mengenal tentang energi. Mengenal tentang energi kita, energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, terus cipta. Nah, kita menciptakan apa yang ingin kita lakukan. Dari energi itu kita proses untuk menciptakan sesuatu yang kita lakukan. Contohnya, nah saya di sini kan mempunyai situs blog. Nah, terus fanpage di Facebook. Nah, terus ini baru channel YouTube. Nah, dari awal saya menginginkan ya, saya itu ingin membuat situs blog. Tapi saya di situ tidak istilahnya mempunyai tema, media dan yang lain-lain. Saya cuma bermodal handphone dan mengakali bagaimana caranya. Nah, dalam daya kekuatan cipta. Nah, kekuatan itu didorong rasa ingin. Nah, jadi mengumpul dalam sesuatu apa yang kita ciptakan. Cipta. Dalam pikir kita menciptakan kondisi saya itu ingin membuat situs blog. Nah, hasil dari daya itu menimbulkan gambar, jalan, akal saya akhirnya berjalan di situ. Nah, dengan akal yang sehat, dengan pikir yang sehat, di situ menunjukkan caranya. Bagaimana kalau saya itu menginginkan tema lebih ke agama, lebih ke jati diri. Jati diri kan luas, agama masuk, ilmu spiritual masuk, secara pelajaran syariat, hakikat, tarekat, makrifat, semua kan saya kumpulkan dalam satu situs web tadi, situs blogspot tadi, Sabtabarata blogspot.com. Nah, saya tuh terus meyakini, terus mengistiqomahkan, terus di situ saya ingin situs blog saya bertautan dengan AdSense. Tahu nggak AdSense? Tahu. Nah, AdSense itu istilahnya pihak Google, dari pihak Google. Nah, kalau kita mau beriklan resmi, nah dari Google harus lewat AdSense. Nah, kalau situs YouTube itu kan lewatnya kan 1000 subscribe ya. Nah, kalau
penontonnya sih, viewernya saya lupa ya. Nah di situ kan kita bisa direspon oleh netizen. Nah kalau blog beda lagi. Nah saya mencari caranya di situ, caranya. Nah saya baca-baca, saya lihat-lihat, nah saya ganti di situ bahasa. Jadi ada caranya ganti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di situ. Saya ganti, keluar tulisan penghasilan. Nah, saya mendaftarkan. Bagaimana sih caranya? Saya berpikir lagi lewat cipta tadi. Nah, bagaimana istilahnya bikin akun palsu untuk mengikuti supaya cepat. Nah, untuk proses minimal itu membuat blog minimal itu kita itu istilahnya 3 bulan lah. Tapi saya baru 1 minggu sudah bisa didaftarkan dan 1 bulan diterima. Coba itu secara akal itu keluar dari pemahaman akal. Tapi kenapa bisa? Nah itu apa dari hasil yang kita ciptakan menimbulkan karsa, kehendak yang diinginkan. Nah seperti itu. Seperti itu. Nah seperti saya di sini mengumpulkan teman-teman. Awalnya kan tahu kan saya kan sendiri, pemirsa. Saya di sini awalnya sendiri, berjalan sendiri, ingin mengumpulkan teman-teman, membuat tawasul rutin, tawasul malam Kamis. Nah, saya mengistiqomahkan selama 2 tahun sendiri. Nah, di situ saya datang teman-teman. Nah, hasil dari apa? Cipta. Nah, ya awalnya bakunya dari daya. Cipta itu kan istilahnya sesuatu yang ingin saya ciptakan. Karsa, kehendak tadi. Saya ingin ramai, saya ingin berjuang, saya ingin menciptakan pemimpin dunia, istilahnya seperti itu. Nah alhamdulillah selama 5 tahun berjalan, akhirnya kan banyak yang datang, orang-orang itu pada tahu saya itu siapa. Ya tidak. Nah itu kan dari istiqomah. Untuk mewujudkan sesuatu, kita itu harus mengenal daya cipta karsa. Nah, kesimpulan sedikit tentang daya cipta karsa itu seperti itu. Karsa itu kehendak. Apa yang kamu kehendaki, ya kamu ciptakan. Apa yang kamu ingin ciptakan, ya kamu harus mempunyai kekuatan, daya. Dan di situ harus diistiqomahkan. Kalau kita mempunyai daya, kita bisa menciptakan tapi tidak ada istiqomah, paling berapa hari bubar, berapa hari sudah berhenti. Semua orang itu bisa, pemirsa. Semua orang bisa menciptakan sesuatu. Semua orang itu bisa membuat sesuatu. Karena dalam diri manusia, dalam diri sesuatu yang diciptakan itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah coba kita cari kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Kalau kita sudah tahu kelebihan kita, di situ kita kembangkan kelebihan kita, kemampuan kita lewat apa? Daya cipta karsa yang diistiqomahkan dan harus yakin, semangat terus untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Tapi kita di situ harus apa? Istiqomah. Harus istiqomah dan harus menerima segala sesuatu yang kita ciptakan tadi atas kehendak kita tadi, karena di situ ada hisab, ada pertanggungjawaban di dalam dunia maupun akhirat. Istilah kamu menciptakan sesuatu, kondisi kamu nyolong, apa resikonya? Harus siap mati. Kamu istilah ngejar-ngejar cewek itu sampai cewek itu jatuh cinta kepada kamu harus siap apa? Nikah. Ya harus siap ke penghulu. Masa udah ngejar-ngejar nggak ambil resikonya? PHP. Nah sebenarnya kalau menjelaskan itu ya, kalau saya menjelaskan ya pemirsa ya, bisa lupa waktu, bahkan bisa istilahnya sampai pagi lagi tentang satu topik juga. Tapi ini mah karena berhubung konten waktunya sudah sore pemirsa. Ya udahlah, durasinya sudah sempit nih. Bagi-bagi waktu, kita tutup saja sampai di sini. Nah, salam istiqomah. Semangat terus. Semangat terus.
Nah, gali terus potensi yang ada di dalam diri. Kenali kekurangan kita dan kenali kelebihan kita. Kalau kita sudah mengenal kelebihan kita, maka kita kembangkan kelebihan itu menjadikan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Ya tidak? Iya. Ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe.